Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Zahra Amarahim dalam program Redaksi Siang. Kali ini seperti biasa saya akan menyajikan berita yang aktual, faktual, dan menarik. Masih sama di tempat yang sama, yaitu di KPI kelas 5B di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, di hari Senin minggu kemarin itu mulai kelompok 4 yang maju, yang dimana membawakan dua berita. Yang pertama berita tentang Shell, SPBU Shell yang akan tutup dan meng-PHK karyawannya, dan berita kedua yaitu tentang penggerebekan di Kompleks Sukawana Asri. Nah, jadi berita kemarin itu yang pertama yang jadi news anchor itu Rini, terus udah gitu yang jadi narasumber pertamanya itu Safa, narasumber keduanya Abi, dan yang jadi reporternya itu Saro. Terus mereka switch gitu. Di berita kedua Abi sama Saroh itu jadi narasumber kedua, Safa tetap jadi narasumber pertama, terus kameramennya reporternya jadi Anissa, dan news anchornya tetap ini. Nah, kalau di berita pertama kan Anissa yang jadi kameramennya. Nah, di berita kedua Anissa yang jadi reporternya, sedangkan Saroh jadi narasumbernya. Jadi kayak switch gitu. Nah, terus nggak cuma itu aja, tapi selain ada praktek untuk menjadi seorang reporter dan profesi jurnalis ya di lapangan itu, ada juga diskusi atau presentasi. Jadi yang pertama jadi diskusinya itu dimulai udah kelompok 3 nih. Nah, kelompok 3 itu diskusinya tentang sejarah jurnalisme investigasi, yang dimana awalnya itu dari Orde Lama ya. Jadi sejarahnya di Indonesia yang pertama itu Orde Lama. Di Orde Lama ini kebebasan pers relatif lebih terbuka dibandingkan di periode setelahnya, yaitu di Orde Baru. Nah, karena di Orde Baru itu kan ada pemberedelan dan kegiatan jurnalisme itu kayak diarahkan gitu, jadi nggak bebas tuh. Nah, terus di era Orde Baru nih, kondisi pers mengalami perubahan besar, yang dimana adanya SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Nah, jadi setiap produk jurnalisme yang mau terbit itu, yang mau disiarkan itu harus lolos SIUPE ini, guys. Nah, terus ada juga di era reformasi itu membuka era baru bagi jurnalisme investigasi di Indonesia karena pencabutan regulasi yang ketat serta disahkannya UU Pers nomor 40 tahun 1999. Lalu ada di era digital dan kolaborasi global, yang dimana ini dimulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, di era sekarang ini. Di era digital menghadirkan perubahan besar bagi jurnalisme investigasi, dimana yang kini semakin terintegrasi dengan jejaring global, jadi semakin maju dan semakin banyak perkembangannya gitu. Terus di tahapan jurnalisme investigasi ini ada perumusan gagasan atau conception, ada studi kelayakan dan keputusan lanjut atau feasibility and go atau no go decision. Lalu selanjutnya ada tahapan jurnalisme investigasi, yaitu tentang pengumpulan dasar atau base building. Lalu ada perencanaan detail dan logistik atau planning nih. Jadi tahapan-tahapan juga cukup banyak. Selanjutnya lagi ada riset dan pengumpulan fakta di lapangan atau original research. Nah, selanjutnya ada evaluasi, verifikasi, dan pengujian informasi atau re-evaluation and verification. Nah, di tahap ini nih, itu jantungnya etika jurnalisme. Karena setiap informasi mulai dari kutipan narasumber hingga angka dalam dokumen itu harus diverifikasi ya, harus terverifikasi dan memang harus fakta gitu. Jadi bisa diverifikasi ke semua orang kalau itu memang berita yang kita liput itu adalah sesuatu yang fakta, yang memang ada, benar, nyata gitu. Terus ada juga prinsip dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama ada komitmen, yang kedua ada independensi dan objektivitas, verifikasi dan akurasi data, serta mengutamakan kepentingan publik. Jadi kita nggak boleh mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi ketika sudah terjun ke lapangan, ke dunia jurnalisme, kita harus mengutamakan kepentingan publik, seperti itu. Terus ada prinsip dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama ada etika jurnalistik, keberanian dan perlindungan diri. Nah, selanjutnya ada perbedaan jurnalisme investigasi dan jurnalisme yang lain nih. Perbedaan itu adalah di tujuan jurnalisme investigasi ini tujuannya untuk mengungkapkan fakta
yang tersembunyi dan mempertanggungjawabkan pihak yang berwenang. Nah, kalau di jurnalisme lain itu juga sama sih kayak gitu, cuma kalau di investigasi ini kan mengungkapkan sesuatu fakta yang belum diungkap gitu. Kalau di jurnalisme lain itu kan memang fakta yang sudah terungkap terus diberitakan. Kalau investigasi itu kita lebih mendalam lagi loh, jadi lebih menjurus gitu, spesifik. Nah, selanjutnya ada tantangan jurnalisme investigasi. Tantangan itu ada yang pertama, ada tekanan dari pihak berkuasa, sulit mendapatkan dan memverifikasi informasi, karena kan emang kalau investigasi itu sifatnya tersembunyi, jadi memang lebih sulit gitu untuk diungkapkan. Terus keterbatasan dana dan waktu, risiko keselamatan dan masalah etika. Jadi emang rawan sih masalah etika di investigasi ini, karena kan investigasi ini berita yang belum terungkap faktanya, jadi complicated gitu. Jadi kesimpulannya adalah dari diskusi ini adalah jurnalisme investigasi di Indonesia berkembang melalui berbagai era. Meski sering menghadapi tekanan dan ancaman dengan tahapan kerja yang sistematis, prinsip kebenaran, independensi, serta keberanian, jurnalisme ini berperan penting dalam mengungkapkan fakta tersembunyi, menegakkan akuntabilitas, dan memperkuat demokrasi di masyarakat. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan berita di KPI kelas 5B di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Zahra Amarahim pamit undur diri dan sampai jumpa.